Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Acip di pembelajaran IPA kelas 5. Jangan lupa dukung terus channel ini agar Pak Acip lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Baik, di pembelajaran kali ini Pak Acip akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk materinya yaitu, apa itu sistem peredaran darah? Organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah sistem peredaran darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Berikutnya adalah organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung juga berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah masuk ke bilik tidak balik lagi ke serambi. Organ peredaran darah berikutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Berikut ini perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah teman-teman, jika pembuluh darah disambungkan dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya dapat mencapai 160.000 km. Wow, panjang banget ya. Fungsi organ-organ peredaran darah. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor, darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru.
Bilik kiri memompa darah bersih, darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Berikutnya, kita akan bahas tentang peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh melewati aorta. Kemudian melewati pembuluh darah arteri dan menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dan disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah kapil. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung dan melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Berikutnya kita akan bahas tentang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan kaya akan karbon dioksida mengalirkan darah ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen dan mengalirkan kembali ke jantung melewati vena pulmonalis dan masuk ke dalam serambi kiri. Teman-teman, itu saja mungkin yang dapat Pak Ajib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ajib sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.